Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala syarh lum'atil i'tiqad al-hadi ila sabili rasyad li fadilati syekh al-allamah Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjut lagi ke matan yang akan dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Fadal, qra. Baca ki. Wa qawlu ta'ala amintum man fis sama'. Masih di matan kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين كم إلها تعبد؟ قال سبعة ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال من لرغبتك من لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. طيب. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Amintum man fis sama'?" Apakah kalian merasa aman dari zat yang berada di langit? Di sini Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan sifat ulu. Maksudnya adalah apa? Sifat ulu, tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya beliau menyebutkan sifat istiwa bagi Allah, kemudian beliau setelahnya langsung menyebutkan sifatul ulu lillahi tabaraka wa taala. Semua kemarin telah kita sebutkan. Ya. Al-ulu dzatiyah. Ulu adalah sifat apa? Dzatiyah, dan ulu Allah Azza wa Jalla am di dalam perkara ini. Adapun istiwa itu merupakan sifat fi'liyah dan itu merupakan uluul khas bagi Allah Subhanahu wa taala. Amintum man fis sama', adapun fis sama' di sini ya para ulama memiliki dua makna, memiliki dua tafsiran. Ada yang mengatakan, dan dua maknanya sahih, maksudnya ya, dua maknanya keduanya apa? Sahih. Ya, sebagian mereka menjelaskan, barakallahu fikum, atau para ulama menjelaskan maksudnya fis sama adalah ya ketika as-sama yang dimaksud adalah as-samawat as-sab', langit yang 7, maka fi bimana ish? Ala. Fi mananya ala. Ala sama, di atas langit yang ke-7. Bahwasanya na'am menetapkan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit yang ke-7. Sebagaimana walau salibannakum fi juz'in nakhlah, ya, saya akan salib kalian di juzu'in nakhlah, di pelepah kurma. Sekarang di sini menggunakan fi. Apakah fi di sini maknanya ya di dalam pelepah kurma atau di atas pelepah kurma? Di atas, ay ala juzu'in nakhl. Fi bermakna ala, warid na'am fil Quran. Fi yang maknanya ala itu ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian kalau yang dimaksud as-sama di sini adalah al-makanul ali, tempat yang tinggi, maka fi bermakna ish? Fi bermakna zarfiyah ala babiha, di atas bab, na'am, di bab sesuai bab dianya. Nah, atau artinya maknanya zarfiyah. Syukran. Berarti apa? Ya. Fil makanil ali ay fil ulu. Maksudnya Allah Azza wa Jalla berada di al-ulu, tempat yang tinggi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahu ladzi fis sama'.
taqaddasa ismuk. Sama kayak tadi Nabi berkata kepada jariyah, budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat budak tersebut menjawab, "Fis sama." Allah berada di atas langit. Ini sangat gamblang ya. Allah berada di atas langit. Bukan di dalam langit yang maknanya, tapi di atas langit. Maksudnya alas sama. Qala, berkata Nabi, "Atiqha," bebaskanlah budak tersebut. Sesungguhnya budak tersebut adalah budak yang beriman kepada Allah. Riwayat Malik, Ibn Anas, Muslim, dan selain daripada keduanya dari para imam. Juga Nabi pernah berkata kepada Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Wahai Husain, berapa Tuhan yang kamu sembah? Dia berkata, "Pak, sab'ah." Ada 7. Sittatan fil ardi wa wahidan fis sama. Tuhan yang saya sembah yang 6 itu adanya di bawah, di bumi. Nah, adanya di bumi. Adapun yang 1 itu berada di langit. Lihat, keyakinan siapa ini? Kaum musyrikin. Meyakini Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Ini makanya perkara yang sangat jelas, gamblang ya. Para ulama telah menukilkan banyak sekali dari para ulama telah menukilkan adanya ijma' daripada perkara ini. Perkara Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Bahkan para ulama membuat ini adalah termasuk daripada usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menyelisihinya maka dia termasuk ahlul bid'ah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna hafizahullah taala wa ra'ah. Baik. Qala man li raghbatika wa rahbatika, kepada siapa kamu menggantungkan harapanmu dan menggantungkan rasa takutmu? Ditanya lagi Husain ketika dikatakan berapa Tuhan yang kamu sembah? Ada 7. Terus kalau ada 7 kayak gitu, rasa takutmu dan rasa harapmu kamu berikan kepada siapa? Apa kata Husain? Alladzi fis sama. Saya berikan kepada yang ada di atas langit. Ajib. Ini keyakinan siapa? Kaum musyrikin. Emang fitrah seorang itu juga menetapkan Allah Azza wa Jalla berada di mana? Di atas langit. Jadi dalil yang menunjukkan Allah di atas langit bukan cuma Al-Quran, Sunnah, Ijma', bukan. Tapi apa? Fitrah. Fitrah. Dan akal juga memberikan hal tersebut, menunjukkan akan hal tersebut Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Qala, maka Nabi berkata, "Fatruki sittah wa abudilladzi fis sama." Tinggalkanlah yang 6 dan sembahlah yang ada di langit. Karena kalau dia masih beribadah kepada yang 6, muslim atau enggak? Enggak, masih musyrik. Karena Anda mungkin tauhid bersatu dengan syirik. Sebagaimana enggak mungkin muwahhid di dalamnya ada gelar musyrik. Musyrik, muwahhid. Na'am. Ini adalah perkara yang sangat wadih insyaallah. Baik. Wa anna u'allimuka da'wataini, dan saya akan mengajarimu 2 doa. Kemudian Husain pun masuk Islam. Nabi mengajari kepada Husain 2 doa. Yaitu adalah Allahumma alhimni rusdi wa qini syarra nafsi. Na'am, barakallahu fikum. Lanjut. Arsyu. Baik. Wa fi ma nuqila min alamatin nabi wa ashabihi fi kutubil mutaqaddimah. Dan dari perkara yang juga dinukilkan termasuk di antara tanda-tanda an-nabi, tanda-tanda kenabian wa ashabihi dan para sahabatnya di dalam kitab-kitab yang telah berlalu, kitab-kitab mutaqaddimah tentang apa? Tanda-tanda an-nabi dan para sahabat. Tapi dikatakan di sini ikhwani fillah azakumullah jami'an, penukilan di sini penukilan yang ghairu sahih. Penukilan yang
Tidak sahih, insyaallah akan datang nanti penjelasannya di syarah. Kenapa tidak sahih? Annahum yasjuduna bil ardi, ya, bahwasanya di antara tanda-tanda bahwasanya dia adalah nabi dan para sahabat Nabi SAW, ya mereka adalah orang yang dia sujud fil ardi, di muka bumi, beribadah di muka bumi. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dan mereka yaz'umun, ya'taqidun, berkeyakinan, meyakini bahwasanya Tuhan mereka berada di langit. Dan ta'bir dengan yaz'um, ya, ini adalah ta'bir yang kurang bagus, ikhwan fillah azzakumullah jami'an, karena ta'bir yaz'um itu kebanyakan digunakannya untuk perkara fima yusyakku fihi, pada perkara yang masih diragu-ragukan, ya. Fima yasyakku fihi, pada perkara yang masih diragu-ragukan. Walaupun ya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Al-Khudari, sebagaimana yang ana dapatkan ketika belajar Ibnu Aqil, ahyanan za'ama ya'ti bi ma'na taqada. Terkadang za'ama maknanya taqada. Tapi al-aktsar kebanyakannya maknanya apa? Syak. Nah, walidzalika na'am la yumdah. Tidak terpuji melakukan atau mentakbir dengan takbir demikian. Wa Abu Dawud fi sunanihan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama ila sama masiratu kadza wa kadza wa dzakara al-khabar ila qawlihi wa fawqa dzalika al-'arsy wallahu subhanahu wa ta'ala fawqa dzalik. Juga pernah diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ma baina sama ila sama masiratu kadza, ya, jarak antara langit satu dengan langit yang lainnya itu kurang lebih ya sekian dan sekian jarak. Wa dzakara al-khabar ila qauli, kemudian disebutkan khabarnya, ya, khabar yang dibawakan ini sampai ucapannya wa fawqa dzalikal arsyu, dan di atas langit tersebut ada yang namanya apa? Arsy. Jadi antara langit satu dengan langit kedua, ketiga itu jaraknya antara ini dan ini. Kemarin kita sebutkan di dalam hadis yang dhaif, ya, kurang lebih 71, 2 atau 73 tahun lamanya jaraknya. Itu tapi hadisnya apa? Dhaif. Wallahu a'lam. Hal ini mungkin rubama kinayah, ya, mungkin apa? Kinayah untuk menunjukkan bahwasanya sangat jauhnya antara langit satu dengan langit yang lainnya. Nanti kita akan jelaskan di syarah. Baik. Dan di atas langit tersebut ada ars, dan di atas ars ada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha, dan ini hadis ini dan apa yang serupa dengannya dari perkara-perkara yang telah diijma'kan oleh para salaf ala naqlihi wa qabulihi, di atas penukilannya dan diterimanya, walam yata'arradu li raddihi wala ta'wili, ya mereka tidak apa? Ya mempertentangkannya dengan menolaknya atau dengan apa? Mentakwilnya, wala tashbihihi wala tamtsilihi, tidak pula mentasbih dan juga tidak pula apa? Mentamtsil. Hakada. Sebentar, ada hasyiah. Lanjut. Baca, Ki. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته في السجود سبحان ربي الأعلى رواه مسلم في حديث حذيفة. Baik. Sifat yang ke-13 adalah sifatul ulu. Nah, dikatakan oleh disebutkan oleh Al-Imam Qudama dalam kitab ini, yaitu sifat yang ke-17, ya, adalah sifat al-ulu, kita tetapkan bagi Allah Azza wa Jalla. Naam. Sebentar, ada ta'liq di sini. Khalas, rasa cukup, ya. Sifat ulu di antara sifat-sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama salaf. Di antara dalil Al-Qur'an adalah Allah berfirman wa huwal aliyyul azim. Wa huwa al-aliyyu al-azim.
Berkata At-Tabari ketika mentafsirkan ayat ini, wa huwa dzu'uluwin wartifa'in ala kulli syai'in wal asya kulluha duna. Ya, apa kata Al-Imam Al-Qurtubi ketika mentafsirkan ayat ini, menafsirkan nama Al-Ali bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla adalah dzu'uluwin, zat yang memiliki sifat yang tinggi, wartifa'in sama, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi Allah Maha tinggi, ikhwan. Kalau ada yang paling tinggi, maka Allah lebih tinggi lagi. Wal asya kulluha duna, segala sesuatu ya perkara yang ada itu di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ali. Naam. Subhana rabbiyal a'la. Bahkan disebutkan oleh para ulama ya, di antara dalil yang menunjukkan sifat tinggi bagi Allah Azza wa Jalla itu sangatlah banyak. Sangat apa? Banyak. Ini hanya satu aja disebutkan di sini ya. Dari Al-Qur'an banyak, dari sunnah banyak, ijma' juga ya, banyak dari para ulama. Nanti kita akan bawakan ijma' para ulama atau perkataannya para ulama terhadap sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Nabi SAW, Nabi ya sering berdoa di dalam salat beliau ketika sujud, Subhana rabbiyal a'la. Apa artinya? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, ini ana rasa wadih jiddan ya. Wadih jiddan. Akan tetapi yang sangat anehnya apa? Malah ya di dalam sifat al-ulu ini bagi Allah Subhanahu wa taala ya banyak sekali niza', banyak sekali apa? An-niza', perseteruan antara ahlu bidah dan ahlu sunnah wal jamaah. Wal iyadu billah. Makanya ya Ahlussunnah wal Jamaah para ulama sampai membuat perkara ini adalah perkara usul. Ya ketika ditolak maka dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Rawahu Muslim min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu wa ajma' salaf, dan para ulama salaf telah berijma'. Ijma' apa artinya ijma'? Sepakat. Kalau udah ijma' berarti tidak boleh ditolak. Kalau udah ijma' tidak boleh ditolak. Ijma' ini apa? Yamna'u hudutsa al-khilaf. Ya, melarang, mencegah adanya khilaf. Adanya beda pandangan setelah ya adanya ijma' ini. Maka wajib bagi kita menetapkannya tanpa tahrif, ta'lil, takyif, tamtsil. Dan ini adalah tinggi yang hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini telat ini datangnya ini. Coba dari awal, insyaallah lebih paham ya. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam di ta'liq anai di sini. Fasalaf wal a'imma yaqulun, para ulama salaf dan a'imma berkata, innallaha fawqa samawati, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu di atas langitnya. Dia berada di atas langit. Mustawin ala arsyih, beristiwa di atas arsy. Ba'in min khalqi, walaupun Allah beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah apa? Butuh dengan arsy. Dan bukan berarti Allah nempel dengan arsy. Ya enggak selamanya. Ya ketika yang di atas itu apa? Selalu butuh dengan yang di bawah. Paham ya? Tidak selama perkara yang di atas itu selalu membutuhkan yang di bawah untuk tetap ada dan tetap tegak di atas. Dan Allah ba'in min khalqih, jauh dari makhluk. Jauh dari arsy. Paham? Tapi berada di atas arsy. Nah, kama dalla ala dzalika kitab sunnah wa ijma' salafil ummah, sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah dan ijma' para salaful ummah. Wa kama ulima bil al-ulima al-mubayanah wal ulu bil ma'qulis sahih bil ma'qulis sharih al-muwafiq lil manqulis sahih. Sebagaimana telah diketahui tentang mubayanahnya Allah. Ya, jauhnya Allah dan tingginya Allah Azza wa Jalla. Dengan akal yang sehat yang sesuai dengan nas yang sahih, sebagaimana juga kama fatarallahu ala dzalika
khalqahu min iqrarihim bihi. Sebagaimana juga apa yang telah Allah Azza wa Jalla fitrahkan hal tersebut kepada para makhluknya. Bahwasanya makhluk Allah Azza wa Jalla di antaranya kita itu telah difitrahkan sama Allah untuk menetapkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qasdihim iyyahu, dan tujuan ya ada pada makhluk kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, antum ketika berdoa hati antum arahnya kemana? Ke atas. Cukup itu menunjukkan Allah di atas. Orang kalau berdoa kemana angkat tangannya? Ke atas. Ya Allah. Enggak ada. Ya Allah. Ya Allah. Lucu sekali kan? Kalau orang berkeyakinan Allah berada di mana-mana, harusnya dia doa gimana? Ya Allah. Ya Allah. Kan enggak lucu. Ya Allah. Ini batil ya. Sangat lucu. Jadi fitrah. Fitrah itu apa sih, ikhwan, maksudnya fitrah? Ana bawakan di sini. Nanti habis ini kita bawakan ijma' para ulama salaf. Walaysa ma'na al-fitrah. Makna fitrah itu bukan maknanya annal khalqa yakununa hinal wiladah mu'taqidina lil Islam bil fi'li multazimina bi ahkamihi. Makna Allah telah memfitrahkan kepada para hambanya, kepada para makhluknya itu bukan berarti apa? Ketika seorang makhluk atau para makhluk itu dilahirkan oleh orang tuanya dan muncul ke dunia, itu bukan berarti apa? Mereka betul-betul adalah orang yang meyakini tentang agama Islam. Meyakini tentang iktikad Islam dengan perbuatannya. Dan mereka orang-orang yang multazimina, beriltizam, berpegang teguh dengan kokoh dengan hukum-hukum Islam, bukan itu. Makna fitrah itu bukan apa? Bukan Allah berikan kepada orang untuk memiliki i'tiqad ya kepada Islam bil kulliyah, bil fi'il, dengan perbuatan yang ada. Dan juga bukan berarti apa dia langsung ujuk-ujuk apa baru lahir habis itu besar langsung tahu tentang agama ini. Dia oh ini syariat, oh ini saya harus betul-betul berpegang teguh. Enggak, bukan itu makna fitrah. Wa inna ma hiya kama yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Akan tetap fitrah itu sebagaimana dikata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu apa? Wa hiya hiya as-salamah minal i'tiqadatil batilah wal qawli wal qabulu lil aqaidis sahihah. Ya, makna fitrah Allah kepada para makhluknya adalah as-salamah minal i'tiqadatil batilah, selamatnya seorang dari keyakinan-keyakinan yang batil, keyakinan yang sesat, dan dia dapat menerima akidah-akidah yang sahihah. Itu namanya fitrah. Ya. Orang kalau fitrahnya masih lurus nih, dikasih dakwah salaf, insya Allah nerima. Iya. Tapi kalau udah bengkok dengan khurafat, nah, apalagi mukibin, tahu mukibin? Antum tahu mukibin nggak yang baru datang ini? Apa mukibin? Mudah dikibulin. Pengikutnya khabakhib, ya. Pengikutnya apa? Khabakhib. Nah, khabakhib dari Yaman biasanya. Itu mukibin, mudah dikibulin. Buktinya para khabakhib ketika cerita apa terima ya. Ya, terima terus. Ditarim katanya ada wali pernah apa? Pernah menahan matahari untuk jalan. Tiba-tiba ada orang tua, perempuan dari dari jendela, buka jendela keluar, ya fulan, wahai fulan, faqih syams, jalankanlah matahari, kita lagi puasa nih hari tarim, nanti kalau nggak dijalankan matahari kita lama puasanya. Jadi matahari didiemin. Walau alam, mungkin orang botak jalan karena saking panasnya tarim. Paham ya? Nah, jadi kayak gitu. Itu orang kalau itikadnya belum, fitrahnya masih sehat, nggak akan nerima namanya keyakinan kayak gitu, nggak akan. Ya. Tapi kalau udah terus kemakan dari para khabakhib ya, kelar perkaranya. Seperti ini juga apa?
kemakan khurafat-khurafat, guru sekumpul, guru Udin. Siapa lagi adanya guru sekumpul itu yang masih hidup? Masih hidup atau meninggal tuh? Guru Udin kan bukan adiknya kan? Pewaris setia itu. Lupa namanya siapa. Itulah intinya, itu fitrahnya udah error dia. Fitrahnya udah apa? Udah error. Makanya itikadnya sesat terus. Nauzubillah. Nah, ini ya kita katakan fitrah. Kita sebutkan ikhwani fillah ijma' para ulama salaf atau aqwal para ulama salaf tentang mereka Allah Azza wa Jalla berada di atas dan ijma'nya mereka. Kita mulai dari Al-Imam Al-Auza'i. Beliau wafat tahun 157 Hijriah. Ya, wafat tahun 1507 Hijriah. Berarti ini kobakonya siapa? Tabi'in. Auza'i tabi'in, ikhwan. Wasat, ya, wasat tabi'in. Apa kata Imam Auza'i? Kunna wattabi'una mutawafiruna naqulu. Kita dulu nih, kami dulu biasanya bersama para tabi'in mutawafiruna, sepakat semuanya. Berkata, Inna Allah Azza wa Jalla fawqa arsy. Allah itu berada di atas arsy. Wa nu'minu bima waradat bihi sunnah min sifati. Kita semua beriman dengan segala yang datang dari sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya sifat Allah itu tinggi ulu di atas arsy. Ini sebagaimana dinukilkan dalam Mukhtasar Ulum Az-Zahabi, Al-Asma' wa Sifat, Al-Baihaqi dan Fathul Bari. Ini Imam Al-Auza'i. Kita lanjut berikutnya. Al-Imam Qutaibah Ibn Sa'id. Beliau Al-Imam Qutaibah wafat pada tahun 240. Atau sekitar tahun segituan lah ya. Apa kata beliau? Qala wa hadza qaulul a'imma fil Islam wa sunnah wal jamaah. Ini adalah pendapat para imam-imam dalam Islam, sunnah dan jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ah ala arsy. Ini lihat ucapannya para a'immatul Islam, a'immatul sunnah dan a'immatul jamaah. Apa kata Imam Qutaibah? Kita mengetahui Rabb kita itu dia berada di atas langit yang ketujuh, di atas langit yang tujuh. Ala arsy, di atas arsy. Jadi langit ketujuh, di atasnya ada apa? Ars, dan Allah di atas ars. Kama qala jalla jalalu, sebagaimana Allah firmankan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Berkata Al-Imam Az-Zahabi, fa hadza Qutaibah fi imamatihi wa sidqihi qad naqala al-ijma' 'alal mas'alah. Dan ini adalah Al-Imam Qutaibah. Beliau adalah imam yang dikenal dengan keimamahannya dan kejujurannya. Beliau sungguh telah menukilkan ijma', kesepakatan para ulama atas masalah tingginya Allah di atas arsy. Ya, nah. Waqad laqiya Malikan wa Laits wa Hammad ibn Zaid, dan sungguh beliau telah bertemu Malik bin Anas, Al-Laits, Hammad ibn Zaid wal kibar wa Umar dahran wazdahama al-huffaz ala babih. Nah, para huffaz itu biasa ramai ke tempatnya Al-Qutaibah ini. Nah. Dalam Mukhtasar Ulu dan Darut Ta'arud baina akal wa nakal. Kemudian kita berikutnya bawakan qaulnya Imam Al-Muhaddits Zakaria Saji. Zakaria As-Saji. Tahun 307. Qala berkata, al-qawlu fi sunnah allati ra'aitu 'alaiha ashabana ahlal hadits alladziina laqainahum anna Allah ta'ala 'ala arsyihi fi sama'ihi yakhrubu min khalqihi kayfa syaa.
ucapan di dalam sunnah, dalam akidah yang saya lihat atas akidah tersebut, ya, para sahabat-sahabat saya dari kalangan al-hadith, ya, yang saya bertemu dengan mereka. Apa kata Zakaria Saji? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla berada di atas arsy, di atas langit. Ya. Yaqrubu min khalqi kaifa syaa. Allah akan dekat. Artinya bisa dekat kepada makhluknya sesuai kehendak Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Allah turun. Ya, itu apa? Kehendak Allah Azza wa Jalla, sifat turun bagi Allah, sifat fi'liyah yang sudah kita pelajari kemarin. Berkata Az-Zahabi, wa kana Saji Syekh al-Basra wa hafidhaha. Saji ini adalah syekhnya dalam, ya, apa namanya? Syekhnya ulama Basrah. Hafidhnya. Kemudian biasanya yang meriwayatkan dari beliau adalah Abul Hasan Al-Asy'ari berupa ilmu hadis dan maqalat Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Abul Hasan apa? Udah taubat. Ini dalam kitab Mukhtasar Ulu. Boleh antum baca tuh ya, kitab Mukhtasar Ulu Al-'Ali Al-'Azim. Punya Az-Zahabi. Diringkas oleh Syekh Albani. Wallahu a'lam. Kemudian berkata Al-Imam Abu Umar At-Talmanki. Talmanki ini di Spanyol, ya. Al-Andalusi. Beliau adalah ulama dari Andalus. Spanyol ini kan dulu negara kita, negara muslim, ya. Barcelona dan Madrid dan semisalnya segala macam itu adalah tempat para ulama Ahlus Sunnah, ulama, ya, para ulama salaf di sana banyak sekali, ya. Imam Ibnu Malik, para ulama lahirnya banyak sekali di sana, di Spanyol, ya. Kota besar, kota penuh dengan sejarah Islam. Ya, tapi qadarullah sekarang apa? Berubah menjadi demikian. Berkata di dalam kitab beliau Al-Wusul ila Ma'rifatul Usul, apa kata beliau? Ajma'al muslimuna min ahli sunnah ala anna ma'na qawlihi wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa nahwu dzalik min al-Qur'an annahu ilmu. Lihat, kaum muslimin dari kalangan ahlu sunnah telah bersepakat atas apa? Bahwasanya makna firman Allah Ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dialah Allah Azza wa Jalla bersama kalian dimanapun kalian berada, dan yang semisalnya seperti dialah Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, itu maksudnya bukan zatnya tapi ilmunya. Ijma' tuh. Makanya ya orang-orang yang mereka berdalil Allah Azza wa Jalla berada di mana-mana dengan dalil ini, mereka telah berkata tanpa ilmu. Ya, mereka telah iftira ala Allah, berdusta atas nama Allah. Mereka asbun, asal bunyi, yang penting dapat ayat. A'udzubillah, batil gitu, ya. Mereka ahlul bidah kalau gitu. Baik. Wa anna Allah Ta'ala fawqa samawati bi dzatih mustawin ala arsyihi kaifa syaa. Adapun zatnya Allah itu berada di atas langit dengan zatnya. Zatnya Allah berada di atas langit. Allah beristiwa di atas arsy-Nya sesuai Allah Azza wa Jalla kehendaki. Ya, sebagaimana istiwa ini sifat fi'liyah. Ulu sifat dzatiyah. Paham ya? Ajib, ya. Ini bantahan sekaligus untuk mereka yang mengatakan Allah berada di mana. Tapi ketika kita debat, mereka juga bingung. Ya, Allah di mana? Di mana-mana. Terus Allah di comberan dong? Enggak boleh di comberan. Kalau di WC boleh enggak? Oh, enggak boleh. Kenapa emang? Karena itu tempat kotor. Apalagi di Kalimantan nih banyak comberan, ya. Berarti Allah ada nih di bawah rumah ini apa? Rumah panggung. Enggak boleh dong. Kita harus sucikan Allah dari tempat-tempat kotor. Allah adanya di tempat apa? Di mana-mana tapi yang bersih doang. Gitu kata dia. Oh gitu ya. Sekarang lebih bersih dunia, lebih bersih dunia atau lebih bersih langit? Mereka jawab apa? Lebih bersih bumi atau langit? Apa mereka jawab?
lebih bersih langit. Karena di langit apa? Para malaikat ya, makhluk-makhluknya Allah. Yang mereka apa? Bertasbih kepada Allah, tidak futur sama sekali, tidak bosan. Adapun dunia banyak maksiat, berarti Allah lebih layak di mana? Kata mereka, di mana-mana. Tetap orang batu maka gitu. Ya harusnya di langit dong. Itulah. Sebagaimana Anda lihat chat, ada chat gitu kan. Aina Allah wa isalahu makan. Katanya gitu. Allah di mana? Allah enggak punya tempat. Terusnya dia membawakan hadis, irhamu man fil ardi. Sayangilah yang di bumi. Yarhamkun, akan menyayangimu. Dijawab sama dia. Man fis sama. Orang akan menyayangimu yang berada di langit. Dijawab sama dia, sama ahlu bidah ini. Ditanya lagi sama ahlu sunnah. Man fis sama. Siapa di langit itu? Dijawab sama ahlu bidah. Allah. Idan aina Allah? Laisa lahu makan. Kalau gitu Allah di mana? Dijawab lagi, Allah enggak punya tempat. Susah. Kalau orang udah nggak mau kalah, susah. Mereka akan meyakini ini benar walaupun salah. Sebagaimana apa? Kisah orang Arab, ya, berdua gitu kan, lagi jalan ngelihat ada yang namanya apa? Ya hitam-hitam gitu kan. Kalian dari jauh ada bayangan hitam. Kata temannya, tebak kenapa? Kata saya itu burung. Yang satunya bilang itu adalah kambing. Itu burung katanya. Enggak, itu kambing. Dideketin, tuh burung. Enggak, itu kambing. Makin dekat, tiba-tiba terbang. Apa kata orang yang bilang burung? Tuh kan burung. Kata dia apa? Anzah walau tawarat. Tetap dia kambing walaupun terbang. Dia tetap kambing walaupun apa? Terbang. Lihat. Orang batu kayak gitu. Ya. Allahul musta'an. Nah, qala berkata Abu Umar, qala al-sunnah fi qawlihi, al-sunnah berkata dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman al-arsy istawa, innal istiwa min Allah ala arsyihi, alal haqiqah la al-majaz. Sesungguhnya istiwa Allah Azza wa Jalla di atas arsy-Nya secara hakikat, bukan majaz. Ya, bukan cuma perasa majaz, bukan, tapi hakikat Allah beristiwa di atas arsy. Ini ucapan al-sunnah wal jamaah. Intaha kalamu. Berkata Dzahabi, kana atal manki min kibarul huffaz wa a'immatil qurra bil Andalus. Beliau adalah di antara hafid yang besar dan beliau di antara imam dalam masalah qiraat di Spanyol. Dalam kitab Darut Ta'arud, Majmu' Fatawa, Bayan Talbis Jahmiyah dan Mukhtasar Ulum. Dan sebutkan referensinya aja, Anda enggak baca ke sononya, tapi ini ada referensinya. Ini siapa tadi? Abu Umar ya. Sekarang kita masuk lagi perkataan berikutnya. Kita akan bawakan kurang lebih ya 8 perkataan. Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, sekarang Al-Imam As-Sabuni. Al-Imam apa? As-Sabuni. Qala berkata, wa ya'taqidu ashabul hadis wa yashhadun annallaha fawqa sab'a samawati ala arsy. Mereka berkeyakinan, ya para ashabul hadis memiliki keyakinan, beriktikad, dan mereka bersaksi bahwasanya Allah itu berada di langit yang ketujuh. Artinya di atas langit yang ketujuh. Ala arsy, di atas arsy-Nya. Kama nafaqa kitabuhu wa ulama'ul ummah wa iyanil a'immah minas salaf, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Alkitab, oleh ulama ummah ya, dan para ulama imam salaf. Lam yakhtalifu anna Allah ala arsyihi wa arsyihi fawqa wa arsyuhu fawqa samawatihi. Intaha. Para ulama tidak ada yang berselisih sedikit pun bahwasanya Allah berada di arsy, dan arsy-Nya Allah berada di langit yang ketujuh. Langit 7, arsy baru apa? Allah. Intaha. Berkata Dzahabi, Abu Utsman ini adalah Syekhul Islam Sabuni, faqih beliau, muhaddits, sufi, wa'id. Beliau syekh dari Naisabur di zamannya. Beliau memiliki kitab yang sangat banyak ya manfaat, di antaranya kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Bagus itu kitab itu. Mencangkup akidah. Sufi di sini bukan sufi yang gini-gini ya kan ya. Bukan sufi
ala tariqah Naqsyabandiyah. Sehat beliau. Kalau yang itu mah orang gila. Nah, berikutnya adalah Imam Abu Nasr As-Sajzi. Nah, apa kata beliau? Qala fi kitabihil Ibana, berkata dalam kitab Al-Ibana, fa'immatuna, maka imam-imam kita seperti Sufyan Ats-Tsauri ke Sufyan Ats-Tsauri, wa Malikin wa Sufyan bin Uyainah. Malik, Sufyan bin Uyainah, Hammad ibn Salamah, Hammad ibn Zaid, Abdullah ibn Mubarak, Fudail bin Iyad, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Ibrahim al-Hanbali, muttafiquna, mereka semua sepakat ala anna Allah bidzatihi fawqal arsy, bahwasanya Allah bersama zatnya Allah, maksudnya itu berada di atas arsy. Wa ana ilmuhu bikulli makan, dan ilmunya Allah mencakup semua tempat, tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Wa annahu yura yaumal qiyamah, Allah akan dilihat di hari kiamat bil absar, dengan mata kita, fawqal arsy, di atas arsy. Wa annahu yanzilu ila sama'id dunya, mereka sepakat juga Allah turun ke langit dunia. Wa annahu yaghdab, Allah itu bisa marah, wa yarda, Allah ridha, wa yatakallam, Allah bicara bima syaa, sesuai kehendak Allah. Faman khalafa syai'an, barang siapa yang menyisih sedikit pun min dzalik, dari perkara yang disebutkan tadi, fahuwa minhum bari, mereka berlepas diri dari perkara tersebut. Wa hum minhu bara'a, ya mereka mereka itu berlepas diri darinya, dan mereka juga para ulama berlepas diri dari orang ini. Intah kalamuhu. Ini dinukilkan. Lihat para ulama. Jelas akidah kita. Cuma ya begitulah, dikabur-kaburkan oleh Muhammad Nuruddin, oleh siapa sih yang Pak Kumis itu? Idrus Ramli, ya, dan kawan-kawannya itu mengkaburkan tentang akidah Ahlussunnah yang sesungguhnya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah alam, kita lanjut lagi insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang. Ilahuna alhamdulillah rabbil alamin.